gambaran permukaan bumi pakai skala. Jadi kita akan bahas penginderaan jauh itu sebenarnya apa, kemudian komponennya apa, bentukannya seperti apa. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengkaji berbagai sumber belajar dengan menggunakan model pembelajaran program based learning, peserta didik berarti semuanya diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar penginderaan jauh dan mampu menginterpretasi citra penginderaan jauh serta mendeskripsikan manfaat penginderaan jauh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan mengembangkan nilai karakter, kemandirian, gotong royong, dan berpikir kritis. Untuk pertemuan kali ini kita fokusnya ke sini, menjelaskan konsep dasar penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh. Alat perekam diperoleh oleh alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Oke. Jadi kalau menurut rilisan Engifer, kata kuncinya apa di sini penginderaan jauh? Tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Oke, pengertiannya. Kita lanjut. Komponen penginderaan jauh. Komponen ini berarti apa-apa saja yang termasuk dalam penginderaan jauh itu. Oke, ada sumber tenaga, atmosfer, kemudian objek, sensor, perolehan data.
tersebut atau transisi suatu objek tanpa kontak langsung. Itu kesimpulan dari penggunaan jauh pengertiannya. Nama lain dari penggunaan jauh atau istilah-istilah lain supaya kalian tidak bingung. Nah, penggunaan jauh bisa disebut juga inderaja atau PJ. Keduanya hanya berupa singkatan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut remote sensing. Gambar pada slide ini seperti yang dipaparkan pada pengertian tadi, pengendalian itu adalah mengambil informasi tanpa adanya kontak langsung. Apa yang dapat kalian peroleh dari gambar ini? Saya baru memperoleh informasi bahwa ini adalah gambar berupa Candi Borobudur. Candi Borobudur terdiri dari beberapa tingkatan, dan yang paling tinggi ada stupa yang paling besar, dikelilingi oleh beberapa stupa. Nah, dari video yang ditampilkan tadi, dia mengumpamakan seperti yang ibu katakan tadi. Anggap kalian ingin foto, lagi ingin foto. Ini yang paham foto-foto itu biasanya yang cewek paham foto-foto. Dia ingin misalnya disuruh foto dengan latar belakang pastel, misalnya backgroundnya itu background pastel, tapi ternyata dia tidak ada background yang pastel. Jadi harus diapain dulu? Nah, hal yang pertama dilakukan dia adalah ngambil foto. Dengan apa? Kalau dia malam-malam ngambil fotonya, terpaksa hidupkan flash atau terpaksa hidupkan lampu emergensi yang seterang-terangnya itu, biar putih mukanya. Itu kalau malam. Kalau siang hanya butuh matahari. Yang itu foto tuh mana yang terang, itulah dia bergerak. Setelah udah diambil foto, apa yang dia lakukan? Edit. Siapa yang edit? Kalau tak pandai edit, otomatis kita harus orang yang edit. Itulah pengolah. Nah, udah diolah dengan edit, dikembalikan lagi ke kita. Ya, dengan hasil yang sudah jadi, barulah kita gunakan foto itu untuk keperluan kita. Seperti itulah gambaran singkatnya tentang penginderaan jauh. Bedanya kalau kita foto ya diri kita objeknya, atau enggak lingkungan sekitar kita. Kalau yang cowok biasanya sukanya apa? Motor. Cowok biasanya suka motor. Terus atau enggak dia foto cuma kaki, atau enggak foto lagi sama ceweknya pegangan. Ya kan? Oke, ini ya Sabri Reza kelompok 1, Dimas Nasri kelompok 2, itu sama pasang-pasangannya. Cegi Zul kelompok 3. Baik. Dani Agus kelompok 4. Cegi Aldo kelompok maaf ya. Beda jauh sekalian Ki. Egi Aldo, ngapain kau pegangan tangan sama sih? Kelompok 5. Sanda, Sarifah sama si Azwani dan Firanda kelompok 6. Ini kan udah tahu kelompoknya kan, pindah ke tempat posisinya. Boleh. Apa? Bawa itunya. Kursinya. Cepat. Mana? Iya. Naik jalan. Nasib. Nasibnya sampai ini dulu. Awasin aku kepala kawan. Ibu hanya kasih waktu 20 menit. Sekarang kalau kita tulis berarti 157 selesai. Ya, bila perlu sebelum itu selesai. Maksudnya
dari gambar itu kalian masukkan makna dari permintaan jauh itu. Apa sebenarnya permintaan jauh itu berdasarkan gambar ini? Apa informasi yang dari kalian dapatkan? Ini gambar roket. Gambar roket. Wahana. Sulit. Nah, kalau yang gambar 2 gambar, tapi yang nomor 2 itu kamu jelaskan nanti. Nomor 1 itu sebagai apa, fungsinya apa. Ayo kerjakan. Itu air wakap letak sini. Air asin. Air wakap. Kalau air asin sekali minum kita air longkang. Ada manis-manis. Empat jauh gitu empat teganya. Kita ambil cara ajak atau siapa yang mau, siapa yang sudah selesai. Satu kelompok nomor 1, satu kelompok nomor 2. Tapi ketika misalnya kelompok Egi dia mau menjelaskan hasil mereka dari nomor 1. Kalau nantinya kelompok Dimas tidak sesuai dengan yang disampaikan sama kelompok Egi, boleh menanggapi. Atau kelompok Safika misalnya ada yang tidak sesuai dengan kelompok Egi, boleh menanggapi. Oke ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lihat SMK Negeri 1 Tasik Putri Uyu dan permukaan penduduk. Dengan ini kita sudah
jauh, yaitu mendapatkan informasi tanpa melakukan kontak langsung dengan objek atau daerah tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanggapi dari kelompok 4. Apakah hanya ada pepohonan pemukiman atau sekolah, akan tetapi sedangkan ada suatu jalan serta letak posisinya dapat diamati, yaitu perumahan, pepohonan, jalan serta letak posisinya, sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa kita dapat memperoleh informasi tanpa kontak langsung dengan objek. Berarti tambahan dari Nusanda dia juga bertanya-tanya kenapa kalian hanya memfokuskan dari bangunan dan pemukiman atau hutan-hutannya. Padahal di situ juga ada nampak garis, berarti bisa diartikan itu adalah jalan. Dengan begitu kita tahu ternyata tadi SMA itu letaknya di dekat jalan. Selamat siang. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa data tersebut menggambarkan suatu komponen penginderaan jauh yang memiliki suatu susunan, yakni sumber tenaga matahari dari nomor 1 dan dipantulkan melalui atmosfer atau dipancarkan jadilah sebuah sensor. Dan sumber tenaga akan menjadi atmosfer, yaitu sebagai perantara sinar matahari ke bumi. Dan dari atmosfer dapat menjadi objek, yaitu adalah benda yang menerima pantulan atau pancaran sinar matahari. Dan setelah objek akan ada sensor, yaitu sebagai perekam atau kamera untuk mengambil objek. Dan setelah sensor ada peroleh data, yaitu data dapat bisa dilakukan secara manual maupun visual. Dan setelah peroleh data dapat juga kita gunakan sebagai pengguna data, yaitu orang yang memanfaatkan hasil dari penginderaan jauh. Ini tadi apa? Sumber tenaga, kemudian menyinari permukaan bumi diteruskan oleh atmosfer. Nah, dari permukaan bumi yang sebagai objek dipantulkan, kemudian hasilnya diterima oleh sensor, kemudian diteruskan ke penerima data. Nah, dari penerima data diolah dia menjadinya ini data yang diperoleh kemudian akan diolah oleh pengguna data. Ibu mau satu orang menyimpulkan tentang sumber dari kita hari ini. Penginderaan jauh itu apa? Komponennya itu apa? Siapa yang bisa? Boleh? Oke, bisa. Secara umum, kita dapat memperoleh informasi tanpa kontak langsung. Komponen-komponen penginderaan jauh ada sumber tenaga, atmosfer, sensor, data. Oke, berarti penginderaan